Halo, assalamualaikum. Akhirnya bisa. Masih ya? Udah bisa. Oh, udah. Serius. Oke. Ya, halo, assalamualaikum Chelsea. Waalaikumsalam, Bang. Tapi suara Bang jauh, Bang. Jauh suaranya, karena pakai headset. Udah, kalau kayak gitu nggak jauh. Oke, karena pakai headset mungkin. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Abangnya gimana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat-sehat juga. Cuman ya sedikit ya flu, mungkin suara agak lain ya. Iya, iya, iya. Flu Kedengaran. batuk. Nah, musim hujan. Di sana nggak hujan kah? Sekarang nggak, Bang. Tadi ya, sekarang nggak. Oh, ya sih. Sekarang di sini juga enggak tadi yang hujan. Lagi di mana Tapi sekarang nih posisi? lagi di Bukit Tinggi, Bang. Oh, Bukit Tinggi. Di mana tadi? Di, di Bukit Tinggi. Enggak, tadi Chelsea mau ngomong apa tadi? Ada yang mau ngomong Oh, nggak? iya. Ini nggak harus, maksudnya nggak harus Chelsea harus sampai close up gitu kan, Bang? Enggak lah. Kan enggak terlalu formal-formal kali. Santai-santai, bincang-bincang santai aja. Yang penting kan Oke, tahu siap. Chelsea. Ya mungkin opening dulu ya. Ya, episode 6 hari ini Sepil Stop akan berbincang dengan Chelsea Maulia Putri, Hmm. peraih putri favorit Putri Hijab Sumatera Barat tahun 2023. Halo Putri. Ya, halo, Bang. Chelsea. Chelsea atau Putri sih? Biasanya kalau Putri Hijab kan manggilnya Putris ya. Iya, Itulah. Ya untuk tapi sepenget perkenalan gimana? awal aja sih sekilas tentang Chelsea. Chelsea ini masih mahasiswi di UIN Imam Bonjol Padang ya. Iya, Bang, benar. Semester berapa sih sekarang Chelsea? Sekarang Chelsea lagi semester 7, Bang. Semester 7 ya. Mm-mm. Lagi melaksanakan KKN ya. KKN atau PPL sih bahasanya itu. Dua-duanya. PPL terintegrasi sama KKN. Oh, berarti sejalan juga ya. Berarti berapa lama tuh Mm-mm. pelaksanaannya nanti? Kalau kayak gitu, satu semester. Iya, Bang. Satu semester 6 bulan kami. PPL-nya di mana nih? PPL-nya di MTSN 2 Bukit Tinggi. MTS 2 Bukit Tinggi. Mm-mm. Mungkin ada yang nonton, mungkin ada kan bisa tuh ketemu sama Chelsea di MTS Negeri 2 Bukit Tinggi ya kan. Ya, nanti Bagi ada tuh. ya, bagi yang ada di Bukit Tinggi, kalau yang di Padang sih agak jauh sih. Hmm, Yang Bukit Tinggi dan sekitarnya bisa tuh siapa tahu boleh. ingin bincang-bincang ataupun ingin sharing sama Chelsea tatap muka, mungkin Boleh. boleh.
Kalau sekarang Boleh. kita bahas secara tatap layar aja dulu ya. Ya. Ya mungkin kita lebih ke pembicaraan tentang, kan karena kita ingin membahas tentang putri hijab dan Chelsea kebetulan di sini putri favorit kan. Mungkin bisa diceritain awalnya Chelsea. Kenapa Chelsea ikut putri hijab? Atau mungkin dari mana awalnya Chelsea tahu putri hijab gitu. Dan kenapa ingin ikut gitu. Oke. Izin langsung jawab aja ya Bang. Kalau Chelsea tahu ada putri hijab itu sendiri dari media sosial yaitu Instagram, yang mana poster rekrutmen anggota barunya tuh muncul di beranda IG Chelsea Bang awalnya. Nah, jadi setelah lihat feed-nya, postingannya, setelah baca syarat dan ketentuan untuk ikut, Chelsea merasa kayaknya Chelsea bisa nih gitu Bang untuk ikut. Jadi Chelsea chat lah admin yang ada di tulisan poster itu, admin WA-nya. Terus Chelsea tanyain bagaimana cara ikutnya. Terus setelah dijelasin ya udah Chelsea mendaftar lewat link, kalau nggak salah pas tuh Bang, lewat link apa lewat WA ya, langsung daftar, kemudian mengikuti rules yang udah ditetapkan gitu Bang. Berarti daftarnya via online kemarin ya? Iya, via online karena pas udah seleksi aja baru offline. Berarti ketertarikan Chelsea di ajang putri hijab nih berawal dari mana tuh? Apakah sebelumnya Chelsea udah pernah ikut ajang serupa seperti kalau di Sumbar ada Udauni atau apa gitu? Atau gimana? Atau ini pertama kali ikut ajang ini? Kalau itu Chelsea belum pernah ikut pijen sebelumnya Bang, seperti duta kampus atau duta yang lainnya itu belum pernah. Tapi kenapa Chelsea tertarik sama putri hijab influencer ini? Karena menurut Chelsea pijennya putri hijab influencer ini berbeda dari pijen-pijen lainnya gitu Bang. Menurut Chelsea. Karena dari kata hijab influencer itu Chelsea sangat tertarik yang influencernya itu Bang. Dan karena Chelsea sudah mencoba juga sebelumnya di media sosial yaitu Instagram seperti endorsement, udah dibilang udah hampir 1 tahun lah Bang sebelum ikut putri hijab. Jadi menurut Chelsea ini wadah yang selama ini Chelsea cari gitu loh Bang untuk mengembangkan mengembangkan kreativitas yang Chelsea miliki. Jadi itulah yang membuat Chelsea tertarik untuk ikut di putri hijab influencer ini Bang. Berarti dasarnya emang Chelsea ini udah influencer lah, ibaratnya udah mengembangkan tentang sosial media, apa semacam konten kreator gitulah ya sebelumnya. Iya, ya Cuman, betul. Lebih dengan adanya informasi ada putri hijab ini, jadi ingin ikut sekaligus mengembangkan skill yang ada lah gitu ya, pengetahuan yang ada gitu. Berarti gimana tuh sebelum ikut putri hijab nih sampai sekarang udah meraih putri favorit tuh ada perbedaan nggak sih ataupun ada something yang beda gitu dari sebelumnya gitu, atau mungkin kayak mungkin follower nambah atau gimana mungkin kan? Bedanya dari segi followers, kalau followers sih kalau nambah ya pasti lah ya Bang ya, pasti nambah karena ketika kita sebelum pemilihan putri favorit itu kan ada postingan foto seluruh top 30 finalis yang bakalan meraih putri favorit. Nanti kan ditentuinya dari segi like sama angket. Nah, di situ kan kita share tuh foto kita, minta bantu ke orang-orang untuk like. Jadi dari situ teman-teman yang kita kenal itu juga membantu men-share foto kita. Jadi
secara otomatis teman-teman dari teman-teman itu yang belum follow, mereka follow dulu gitu Bang. Kalau dari segi followers nambah Putri Hijab ini. Nambah berapa sih? Sebelumnya berapa follower? Sekarang berapa sih follower Chelsea? Udah ada 400.000. Berapa? Kalau sekarang 48.000 Bang. Sebelumnya, sebelum ikut, sebelum masuk Sebelum top ikut 30 lah. udah di angka 40 juga Bang. Jadi angka itu juga ya nambah ya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanti disampaikan di komen. Ada yang ingin bertanya sama Chelsea mungkin. Saya pengen tahu sih tentang Putri Hijab ini. Apa sih itu Putri Hijab? Nah, gitu. Mungkin bisa Chelsea jelaskan sedikit apa ini pageant Putri Hijab ini apa gitu. Putri Hijab influencer gitu. Kalau secara singkat tadi Chelsea udah jelasin tuh, influencer yaitu kayak mempunyai apa dalam bidang sosial media semacam endorse dan promosi UMKM mungkin wisata. Cuman ada unsur hijabnya nih, berarti ya hijab otomatis perempuan berhijab berarti kan. Mungkin Chelsea bisa diceritain lebih detail mungkin karena Chelsea yang udah pernah ikut. Kalau Putri Hijab, apa itu Putri Hijab influencer sendiri? Nah, sebelumnya nih Bang, awalnya kan Putri Hijab ini dia awalnya tuh cuman sebuah komunitas menjadi Putri Hijab influencer itu setelah tahun 2015. Jadi ada perubahan nama setelah diresmikan dia menjadi sebuah pijen, baru berganti nama menjadi Putri Hijab Influencer. Ada tingkatan provinsi, kemudian nasional, Putri Hijab Influencer Indonesia. Jadi kalau apa itu Putri Hijab itu sendiri, sebuah organisasi atau wadah yang mewadahi kreativitas, minat dan bakat dari wanita muslimah di Indonesia ini, Pak. Kalau gimana sih kalau kayak mungkin dari kawan-kawan ingin ikut Putri Hijab ini, ada syarat tertentu nggak sih ya? Mungkin kan karena ada unsur influencernya nih, ada apakah ada harus apa namanya itu followernya harus segini, harus sekian ribu atau gimana? Ada ketentuan kayak seperti itu nggak? Langsung Chelsea jawab. Kalau untuk ketentuan batas followers untuk mendaftar Putri Hijab itu tidak ada, Bang. Karena itulah tadi di awal kan Bang, sebelum Chelsea mendaftar, pas dapat postingan, Chelsea lihat dulu tuh Bang, siapa Putri Hijab influencer yang tahun-tahun sebelumnya. Apakah semuanya memang mereka udah influencer atau bagaimana, itu Chelsea cari tahu terlebih dahulu kan Bang. Setelah dapat informasi, ternyata belum semua, gimana ya, belum harus influencer dulu baru masuk ke Putri Hijab, nggak seperti itu Bang. Jadi buat teman-teman yang yang biasa-biasa aja bukan influencer, itu nggak ada kendala masuk Putri Hijab, bisa aja masuk Putri Hijab asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Syaratnya misalnya dari usia itu 16 sampai 27 tahun. Kemudian dari tinggi minimal 150. Kemudian tentunya yang pasti harus pakai hijab. Itu sih Bang kalau syarat umum untuk masuk Putri Hijab. Memang nggak harus influencer berarti ya untuk gabung. Tidak. Asalkan ada berarti ada keinginan untuk menjadi influencer gitu kan, berarti bisa. Gitu. Ya. Pas kan Putri kan Chelsea kan sekarang jadi putri favorit tuh. Ya. Itu sebelum putri favorit itu apa ya? Kan ada audisi top 30 tadi kan untuk pemilihan semuanya. Itu ada apa aja sih yang mungkin dari apa namanya itu dari kontestan yang lain ini mengangkat tentang apa dalam audisi itu gitu. Ada nggak ketentuan? Mungkin dalam Chelsea kan dari mana asalnya, dari Bukit Tinggi, Agam berarti? Agam, Chelsea dari Kabupaten Agam Bang. Dari Agam. Apakah
kan harus mempromosiin agam atau gimana sih dalam Hmm, top 30 itu pemilihannya grand hmm. final? Jadi gini Bang, setelah semua apa totalitas orang yang mendaftar, kemudian kan ada yang namanya audisi pertama untuk memilih top 30 putri hijab influencer Sumatera Barat. Jadi di situ uh, syarat pertama kali yang harus kita lakukan atau apa ya tantangan yang harus kita lakukan pertama kali kemarin tuh di tahun Chelsea yaitu membuat video yang mana video itu tentang kreativitas dalam berhijab. Nah, jadi semua peserta yang mendaftar itu wajib membuat video yang kreatif tentang hijab. Kemudian satu lagi video perkenalan ditambah dengan alasan mengikuti hijab itu sendiri. Itu awal atau tantangan awal dalam mendaftar putri hijab influencer. Berarti lebih apa namanya itu personal branding tentang hijab gitu ya? Iya. Mungkin kayak semacam apa? Tutor lah ya, tutorial gimana pakai hijab atau gimana Lebih ke OOTD, Bang. Oh, OTD itu. Hmm. Jadi gimana nih perasaan Chelsea yang dari awal yang nggak pernah ikut pageant serupa gitu kan, udah tahu sekali ikut langsung meraih putri favorit gitu. Gimana sih perasaan Chelsea? Kalau perasaan yang pastinya bersyukur Bang, sama bangga ya juga karena bisa sampai di titik ini tuh butuh perjuangan yang nggak mudah gitu Bang. Banyak proses yang dilalui, ada yang dikorbankan untuk sampai di titik itu dan juga banyak orang yang menginginkan posisi yang sudah Chelsea dapatkan sekarang. Jadi bersyukur dan bangga sih Bang. Kan nggak mudah tuh, bisa diceritain nggak sih apa namanya perjalanan Chelsea dari mulai awal pendaftaran audisi sampailah ke grand final gitu kan? Ya. Bisa nggak nih di spill sedikit susah senangnya gitu? Boleh. Kalau apa ya tantangan mungkin menurut Chelsea bagi diri Chelsea sendiri untuk masuk putri hijab itu, yang pertama kan tadi itu Bang, melalui proses yang tidak mudah. Kenapa Chelsea katakan prosesnya tidak mudah? Karena kita pertama kali kita bersaing dengan puluhan peserta lainnya untuk mendapatkan posisi top 30. Itu baru top 30. Dan pemilihan top 30 itu sendiri benar-benar disaring sama panitianya, Bang. Yang dilihat untuk top 30 itu mulai dari kan ada tesnya Bang, tes wawancara sama tes interview. Nah, di interview ini sendiri ada beberapa pembagiannya. Yang pertama ada posnya tentang public speaking. Jadi di situ dites tentang kemampuan public speaking kita. Kemudian ada pos keagamaan, itu tentang pengetahuan agama. Kemudian ada pos pengetahuan umum, ya tentang pengetahuan umum. Kemudian pos terakhir itu tentang influencer itu sendiri, Bang. Jadi di pos influencer kemarin tuh kita diminta untuk melakukan contoh promosi barang yang kita pakai gitu Bang. Jadi kalau misalnya kita tidak menguasai semua pos atau misal nih kita nggak bisa menjawab di satu pos atau dua pos, itu kemungkinan besar kita sudah apa ya Bang, sudah didempet sama peserta yang lain seperti itu Bang. Kemudian juga ada tes bakat. Nah, bakat di sini juga setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda kan Bang pastinya. Nah, dari situ juga ada penilaian tersendiri bagi teman-teman yang mempunyai bakat yang bisa dibilang sudah menjuarai mungkin di tingkat provinsi atau bahkan nasional, itu sangat menolong untuk masuk ke top 30.
dan juga ada seleksi catwalk. Nah, di sini yang Chelsea benar-benar rasanya tuh berjuang gitu Bang, karena di catwalk ini Chelsea benar-benar sebelumnya tuh benar-benar belum bisa catwalk lah istilahnya. Jangankan untuk catwalk, memakai heels yang 10 cm itu aja sebelumnya belum bisa dibilang bisa gitu Bang. Jadi, nah pertama tantangan Chelsea di situ, belajar catwalk, kemudian pas audisi alhamdulillah udah bisa dikit-dikit karena penilaian nggak hanya dari catwalk, banyak juga termasuk media sosial kita pun. Nah, itu dinilai untuk kita masuk ke top 30 Bang. Bagaimana? Karena kan targetnya Putri Hijab Influencer ini kan nanti mereka menjadi seorang influencer yang bisa memberikan pengaruh positif kepada lingkungannya seperti itu Bang. Jadi media sosialnya juga dinilai. Yang kemudian yang paling penting dari penilaian untuk top 30 itu satu lagi attitude Bang. Kalau misalnya kita sudah tinggi nih misalnya nilai kita di wawancara, di interview, catwalk, bakat, tapi kalau di attitude kita ada yang kena, itu bakalan langsung di blacklist untuk masuk top 30 Bang. Contohnya apa? Contohnya saja misal ada postingan kita yang tidak menggunakan hijab di media sosial, itu bakalan langsung di-cut sama panitia untuk lanjut ke top 30 Bang, seperti itu. Oh, berarti dipantau terus berarti ya bagi peserta yang ikut tuh sosial medianya dipantau oleh panitia ya. Iya. Berarti yang tadi kita ambil sedikit ya. Hal-hal yang sulitnya tadi kan kayak Chelsea tadi bilang tuh yang di catwalk gitu kan. Yang ya, bisa disebut itulah yang tersulit Ya, bagi Chelsea ya dari kebanyakan tahapan-tahapannya itu. Ya, kalau untuk Yang menuju top 30, iya Bang. oh, berarti itu kesusahannya gimana tuh? Berapa lama kan prosesnya kan mepet tuh kan ibaratnya dari mulai Chelsea awalnya yang nggak kenal tuh yang namanya heel gitu kan sampai harus berdekatan dengan heel harus bisa kan akrab untuk berjalan di karpet merah ataupun apalah jenisnya itu kan. Gimana tuh cara apa namanya? Cara beradaptasi lah ataupun bersosialisasi dengan heel itu gimana? Oke Bang. Kalau tentang heels, itu kemarin tuh kan kami mendaftarnya kalau tidak salah di akhir bulan Mei, sekitar 28 Mei Bang. Jadi untuk Ya. hari kita interview atau hari tesnya tuh itu di bulan Juni sekitar tanggal 20-an Bang. Jadi otomatis ada waktu lebih kurang 20 hari untuk kita mempersiapkan diri menuju tes yang pertama yang interview tadi Bang. Jadi dalam 20 hari itulah Chelsea mempersiapkan diri tidak hanya dari catwalk saja tapi yang lain juga. Cara Chelsea untuk menanggulangi Chelsea yang tidak bisa tadi, Chelsea lebih ekstrak di bagian catwalk itu Bang. Chelsea cari teman yang bisa catwalk, yang bisa pakai heels, kemudian belajar ke teman tersebut Bang. Semisal sekali seminggu Chelsea pergi keluar ke tempat yang bisa latihan catwalk sama teman tersebut Bang. Lebih tepatnya kakak sih, bukan teman Bang, kakak. Tapi bukan kakak kandung juga, kakak yang kenal di sebuah komunitas dan beliau juga seorang putri hijab Nusantara kakak itu Bang. Jadi belajar ke kakak itu. Berarti ibaratnya sekarang udah akrab nih sama Hil. Kalau dibilang akrab, gimana ya Bang? Akrab nggak akrab harus akrab gitu. Karena yang namanya kita sudah terjun di Putri Hijab, di sebuah pijen, bisa nggak bisa harus bisa. Dan karena kan sebenarnya itu sampai kita terbiasa saja. Kalau kita sudah terbiasa, kita bakalan akrab sendirinya. Jadi kalau misalnya sekarang pakai heels yang 10, 15 mungkin jadi udah apa ya udah dibilang biasa lah gitu Bang, udah bisa.
udah bisa lah ya berkawan sama heel ya berarti ya. Nggak terlalu anu Ya, lagi. ya. Udah bisa dibilang suhu belum nih pakai heel? Kalau suhu belum, Bang. Oh, belum. Berarti ibaratnya dengan peraih putri favorit itu, emang kalau ada kegiatan harus pakai heel atau gimana? Harus. Ya, harus, Bang. Harus kalau misal kita untuk menghadiri sebuah undangan atau sebuah acara yang acara itu memang undangannya untuk putri hijab itu wajib pakai heels, Bang. Oh, gitu ya. Dari kawan-kawan yang nonton mungkin ada yang ingin bertanya sama Chelsea, silakan bertanya sambil berjalan, nanti kami diskusi. Ada yang ditanya silakan. Dengan senang hati Chelsea menjawab. Mungkin ya agak melenceng dari putri hijab juga nggak apa-apa mungkin ya, Chelsea ya. Boleh. Mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin. Iya. Ya kalau Ya, kita sih bincangnya tentang putri hijab. Kalau ada yang tanya yang lain boleh. Ya, yang sewajarnya dong. ya. Nanti jangan pula ditanya tentang Kapan apa nikah? percaya. Ah, kapan nikah, kapan wisuda, agak susah sih. Pertanyaan yang eh, agak memberatkan sih. Kapan nikah, kapan wisuda, ya kan? Chelsea udah untuk kuliahnya gimana nih? Nah, kita bahas ke kuliah sedikit. Boleh. Udah kalau sudah KKN berarti udah seminar. Hmm, Kalau Chelsea Atau mungkin alhamdulillah udah seminar proposal, Bang. seminar proposal udah ya. Udah. Berarti tinggal dikit lagi dong Ya, untuk berarti dikit tapi agak sulit. sulit sulit. Tapi kayaknya tercapai lah ya 8 semesternya selesai. Insya Allah. Wah, kalau targetnya sih kejar 3,5 Bang, kalau bisa. 3,5. Ini udah masuk ke setengahnya kan? Ini udah semester 7. Iya, maksudnya Udah ya di semester ini harus selesai selesai. gitu Bang. Maksimal Oh, ya maksimal di bulan Maret harus selesai. habis semester langsung sidang gitu ya. Ya. Luar biasa sih targetnya. Jadi gimana kan sekarang kan PPL nih. Mm-mm. Berarti kayak di Putri Hijab ini ada agenda nggak sih Chelsea yang apa menyandang gelar putri favorit nih? Kalau lebih ke program lah ya Ya Bang maksudnya. program gitu, ya program gitu. Kalau untuk program tersendiri khusus putri favorit itu belum ada Bang. Tapi kalau untuk program putri hijab yang top 30 itu ada seperti photoshoot kemarin, photoshoot top 10 itu sudah kami lakukan. Kemudian ada juga program kami Jumat Berkah itu juga sudah dilakukan. Terus ada juga program seperti yang kita lakukan sekarang, Bang. Apa namanya? Bincang-bincang di live Instagram Putri Hijab. Itu juga sekali sebulan ada programnya. Dan ada juga program lainnya yang on the way yang mau akan dijalankan. Ya, berarti programnya kan apa bagi top 10 itu programnya tuh bagi top 10 atau top 30 tadi tuh semua program itu. Kalau top 30 sebenarnya, Bang, karena kan uh, untuk apa ya putri atribut nih bukan dibedakan labelnya untuk proker bukan. Berarti semua yang ibaratnya yang masuk final yang 30 itu semuanya Iya. ikut dalam program itu ya. Mm-mm. Itu kayak Chelsea kan sekarang PPL tuh. Nah, pas Ya. dalam melaksanakan program putri hijab ada bentrok nggak atau mungkin terganggu antara salah satunya gitu. Mungkin pas di saat Uh, PPL ada jadwal-jadwal putri hijab gitu. Ataupun pas ada program putri hijab lagi deadline-deadline-nya PPL gitu. Ada nggak tuh? okay. Ada sekali. Kalau itu udah pasti ada Bang yang namanya dua kegiatan di dalam satu apa ya? Satu hari itu tidak bisa kan Bang. Jadi memang di dalam apa ya? Di dalam mencapai sesuatu itu, dalam mendapatkan sesuatu kita harus mengorbankan sesuatu gitulah kan Bang. Yeah, yeah. Jadi kalau semisal
ada agenda putri hijab seperti photoshoot kemarin kan di Padang tuh Bang, karena kan kebanyakan top 30 itu mereka stay-nya di Padang. Ada juga yang di luar Padang, tapi persenannya kebanyakan di Padang. Jadi mau tidak mau kalau memang sudah agendanya, sudah kegiatannya putri hijab, kita harus mengorbankan di luar putri hijab gitu Bang. Tapi tetap ada toleransi dari kami putri hijab, semisalnya kegiatan tersebut memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, maka kami akan solusinya, kami mencari hari yang dimana putri hijab yang bersangkutan untuk menjalankan agenda bisa semuanya, seperti itu Bang. Enggaknya harus ya, kalaupun betul-betul bentrok harus dikorbankan lah salah satu ya untuk ngaturnya supaya bisa Ya. gitu. Apalagi Karena dari awal Padang Bukit Tinggi jauh juga kan. ya, karena dari awal kita sudah masuk putri hijab, kita berani masuk, berarti kita juga berani bertanggung jawab. Gitu, Bang. Iya, betul. Apalagi sudah dikasih kepercayaan nggak sih, kayak selain pang itu ya kepercayaan dan tanggung jawab tersendiri kan. Tapi gimana tuh cara apa Bang? Ya ibaratnya kan apa namanya Mempertanggungjawabkan. Ya pertanggungjawaban Chelsea atas putri favorit nih gimana ya? Lebih ke kan programnya udah ada tuh. Apa namanya? Ya semacam kendala sih nggak kendala. Pertanggungjawaban Chelsea lah ya, sebagai putri favorit. Itu kalau ya gimana? Ya Bang. Gimana terus? Kalau untuk putri atribut sendiri seperti putri persahabatan, putri favorit, dan yang atribut lah Bang. Kalau untuk saat ini, yang menjadi tugas pokok atau tugas wajib kami, itu lebih ke sponsorship Bang. Semisal kita melakukan sebuah acara, nah itu disitulah putri atribut ini lebih berperan gitu Bang. Kemudian juga top 1, 2, 3 sama putri atribut, termasuk Chelsea, itu kami lebih ekstraknya di sponsorship. Karena bagaimana ya, kita yang rasanya tuh harus langsung ke pihak sponsor untuk meminta sponsor gitu Bang. Tanggung jawabnya ke sponsorship kalau kami. Ke hubungan masyarakat. Nah kan di dalam bentar Bang, di dalam putri hijab itu kan kami juga ada yang namanya pembagiannya, ada yang di humas. Nah jadi Chelsea sendiri itu di humas sama top 1, 2, dan 3. Ya, hubungan ke masyarakat gitu ya. Iya, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat tuh lebih ke mana tuh fokus untuk sosialisasi ke masyarakat kah ataupun gimana tuh? Yang sponsorship tadi Bang, sebenarnya kalau untuk lebih ke semisal ada undangan itu juga nanti kan top 1, 2, 3 dulu tuh Bang. Kalau semisalnya nggak ada, baru minta tolong sama putri atribut gitu. Dari 4 itu tadi ya, kalau top 3 nggak bisa, dari putri atribut yang mewakili. Tapi nggak harus kewajiban, berarti tugas itu sama-sama, tapi kalau nggak bisa sama-sama ya diwakili dari beberapa gitu ya. Berarti kayak sponsorship dari putri hijabnya sendiri sih apa tuh, dari siapa? Nah itulah siapa sih sponsorship kalau untuk putri hijab? Sumbar ya, untuk Sumbar. Kalau Sumbar kalau kemarin kami di grand final itu ada lumayan banyak ya Bang dapat sponsor. Seperti dari kalau grand final yang banyak tuh dari hijab ada Bang, store-store yang hijab seperti
hijabstyle.id, Wisha Hijab, kemudian ada juga dari Azwa Perfume, ada dari High Beauty Bar, itu klinik gigi, kemudian High Beauty Bar itu yang kecantikan spa kuku, kemudian yang High Dental Care, klinik gigi, dan banyak lagi yang lainnya, Bang. Banyak berarti sponsornya. Kalau yang utama ada sih kayaknya fokusnya ini Putri Hijab Sumbar, sponsorship utamanya kayaknya contohnya mungkin apa ya? Apa ya kalau kita bandingkan mungkin kalau Transmart nggak mungkin. Apa ya kalau mungkin Basco ataupun hotel perhotelan ataupun produk-produk yang lain gitu nggak ada sponsorship utamanya gitu. Kalau dibilang sponsorship utama, rasanya nggak ada, Bang, sama aja. Atau mungkin lebih ke yang mensponsori baju yang kami pakai pas grand final sama MUA mungkin ya, Bang, ya. Kayak kostum-kostum ya. Iya, kostum pas di grand final. Berarti selama sekarang itu berapa lama nanti tuh Chelsea menyandang tanggung jawab sebagai putri favorit nih? Untuk satu tahun, ya, ya? 1 tahun ke depan, Bang. Sampai pemilihan putri hijab. Berarti, halo? Iya, gimana, Bang? Ibaratnya pertanggungjawaban Chelsea untuk putri favorit nih masa jabatan ya namanya ya selama 1 tahun gitu ya. Iya, 1 tahun. Berarti Sampai nanti di pemilihan lagi. pemilihan putri hijab favorit yang tahun berikutnya, Bang. Berarti pemilihan putri hijab ini untuk tahun depan dilaksanakan kapan tuh? Apakah sama kayak tahun kemarin? Tahun kemarin kan di Juni ya, Juni atau Juli kemarin? Iya, di Juni. Kalau untuk tahun besok, nggak akan jauh berbeda, Bang. Mungkin kalau tidak di akhir Mei juga di awal Juni untuk audisi tahap pertamanya. Halo, yang udah hai Kak katanya. Iya, hai Intan. Ada apa nggak ya? Mungkin kayak ada tips bagi dari Chelsea lah yang untuk bagi penerusnya ke depan yang ingin menjadi putri hijab influencer Sumatera Barat ini, ada nggak mungkin kayak sedikit tips lah dari Chelsea gimana sih mungkin ada semacam persiapan apa yang harus disiapkan untuk masuk putri hijab ini gitu ya. Mungkin ada dari yang nonton nih mungkin ada nih pengen tertarik masuk putri hijab, gimana sih masuk putri hijab gitu, susah nggak sih gitu. Ya, itu pasti itu ada yang nanya, Bang. Kalau untuk apa ya tips atau hal apa saja yang harus kita siapkan untuk mengikuti putri hijab ini, dari Chelsea sendiri, menurut Chelsea yang pertama kali harus kita siap itu ya niat yang lurus sama mental, Bang. Niat yang lurus sama mental, kemudian baru kita ikuti dengan yang lainnya. Yang lainnya nih seperti tadi, wawasan kita, baik itu pengetahuan umum, pengetahuan agama, kemudian juga public speaking harus kita harus kita siapkan. Kemudian juga bakat, kalau ada bakatnya lebih diasah lagi. Kemudian yang tadi yang harus bisa kalau masuk putri hijab, catwalk. Kalau nggak bisa itu bisa bisa salah satu penyebab kita nggak lolos ke top 30 bisa jadi juga, Bang. Kemudian tadi dari segi yang paling penting attitude tadi, Bang, yang harus kita jaga, yang harus kita istilahnya gini, kita nggak
harus menjadi orang lain, kita jadi tapi harus kita perbaiki lagi gitu. Jadi lebih ke apa? Lebih ke Ya. pribadi yang siap ya, siap mental, siap segalanya. Ya kalau Iya. bisa, yang nggak bisa catwalk ya nggak bisa pakai heel, latihan heel dulu. Ya. Kemudian untuk putri hijab favorit itu sendiri, selain dari yang tadi-tadi, yang kemudian nilai plusnya ya dari kita bersosial media, dari kalau kita bisa apa ya istilahnya banyak teman gitu kan Bang, jadi kita bisa mendapatkan banyak likes. Kalau favorit kan itu dari nilai apa ya, nilai tambahannya dari like dan komen Instagram. Berarti dari like dan komen banyak yang like, berarti ada nilai tambahannya ya selain Iya, apa? Ada sistem voting ya, angket apa namanya tuh? angket juga. Ya berarti ya apa ya, nggak harus jadi influencer, setidaknya cari banyak kawan yang menggunakan sosial media untuk membantu ya memberikan like dan komen tadi itu ya. Ya Iya, iya takutnya Bang. kan karena dari kebanyakan kan berpikir karena ada apa nama influencernya nih, Mm, apakah harus influencer nih gitu kan, jadi ya. kayak takut juga apalah daya kami ini yang followernya di bawah 1.000 gitu kan. Karena dari situlah kita belajar yang tadi yang Chelsea bilang niat itu Bang. Hmm. Kalau niatnya lurus, dari situlah kita bisa belajar tentang influencer, dunia influencer. Dan apa kalau misalnya kita sudah followersnya sudah banyak mungkin atau juga sudah dibilang apa ya selebgram gitu, itu menjadi nilai plus sekali untuk masuk putri hijab ini Bang, karena yang dicari sebenarnya memang orang-orang yang mempunyai bakat di bidang itu Bang. Lebih berarti ini kayak putri hijab influencer nih wadah bagi influencer, cuman ibaratnya ada unsur hijabnya ya otomatis Ya. yang berhijab gitu kan. Mm-mm. Jadi menyatukan apa bakat di influencer dan ya hijab tuh cara-cara tata berhijabnya ya kan. Ya kalau bahasa anak sekarang tuh ya OOTD-nya di hijab, dengan Mm-mm. bagaimana cara dia mempromosikan hijab itu gitu ya. Iya Bang. Gitu gak sih? Kira gitu Iya, gak ya? istilahnya gini, tagline-nya tuh hijab hijab bukanlah penghalang seorang muslimah dalam berkarya gitulah Bang. Jadi nggak ada hijab ini menjadi penghalang untuk kita sebagai seorang perempuan berkarya gitu. Iya. Kabarnya cantik tuh nggak nggak berhijab gitu, berhijab juga bisa cantik ya kan, juga Iya. bisa berkarya gitu, juga bisa jadi influencer. Ya buktinya kayak apa, kayak Dewi Sandra berhijab dia tetap menjadi influencer traveling kan. Mm-mm. Kayak apa lagi satu tuh yang influencer yang dari Korea itu yang berhijab, siapa namanya tuh? Siapa Chelsea nggak fans Korea soalnya Bang. Nggak, kayak ada dia dari Korea cuman dia berhijab, dia stay di Indonesia dia atau di Malaysia, lupa lah pokoknya. Dia kayak gitu juga tuh, berarti nggak menutup kemungkinan kita bisa, yang penting bagaimana kita tadi siap, percaya diri gitu ya. Ya, yang tujuan dari kami Pijen Putri ini kan selain influencer, yang tujuan utamanya tuh mengajak nih Bang, mengajak lingkungan masyarakat untuk bagi teman-teman kita yang wanita muslimah yang belum berhijab. Nah, disitulah kita uh, mempunyai peran gitu Bang, mempunyai apa ya tantangan untuk bisa mengajak orang tersebut untuk memakai hijab. Iya, ibaratnya kan hijab nggak kuno-kuno juga kok ya kan. Hmm, Jadi kan gitu, hijab tuh kok ya. sekarang ada yang kreasinya, ada yang modernnya gitu kan. Nggak harus Mm-mm. hijab apa yang kayak mau kena gitu, nggak harus seperti itu ya kan. Ya Bang. Ya, berarti intinya seperti itu. Ibaratnya, apa namanya ya, dengan berhijab kita juga terlihat cantik gitu, nggak kuno kok.
Ya, apalagi Mm-mm. kalau kita cerita di kita ya, kalau di Sumbar, kalau kita Ya. sandingkan antara hijab dan Minang, apalagi Mm-mm. perempuan Minang kan, ya nggak bisa dihilangkan atau nggak bisa dilarikan lah dari hijab gitu. Karena apa apa namanya ya, Pertama dari dia dahulu kewajiban. kewajiban ya secara Islam ya kewajiban hijab ya kan. Apalagi kalau dari Minang ya hijab tuh ya adat dan tradisi dari dulu-dulunya juga udah berhijab gitu kan. Ya mungkin bedanya hijabnya ya orang perempuan zaman dahulu ya berbeda lah sama sekarang. Mungkin bisa dibilang agak sedikit kuno kalau dibilang awalnya zaman dulu kan ya belum mengenal era-era modern dengan adanya hijab yang hanya kain selembar bisa dijadiin hijab ya kan. Kalau dulu kan ada bentuk-bentuknya. Hijab dan Minang sih kalau menurut abang ya emang nggak bisa dipisahkan. Nah Minang itu kan kita orang beradat ya Islam Ya. apalagi di Sumatera Barat Minang nih ya mayoritasnya muslimah dong gitu. Mm-mm. Sesuai Ya apa kita bang? Apa adat basandi syarak syarak basandi kitabullah sesuai itu. Mm-mm. ada yang ingin nanya nggak nih kalau nggak ingin nanya nih lanjut atau gimana nih atau malu nanya ya sebenarnya bang malu juga sih nanya sama yang ada unsur-unsur influencer ini nanti ngeri-ngeri juga ya kan ngeri-ngeri sedap. Jangan malu-malu bang. Selagi bisa kami jawab kami jawab. Berarti kalau menurut Chelsea ini kan ya Chelsea kan yang nyatanya ya bukan nyatanya ya siapa namanya yang tulen lah tulen Minangkabau kan Chelsea tulen ada atau ada campuran lain Chelsea ya asli bang. Minangkabau. asli ya Minangkabau asli dari Kabupaten Agam ya Mm-mm. kan gimana nih menurut kita spill sedikit lah gimana sih menurut Chelsea dengan ya perkembangan teknologi sekarang ini Mm-mm. ya apa makin banyaknya budaya luar lah ya memasuki Indonesia khususnya Sumbar lah gimana tuh sudut pandang Chelsea dengan gadis Minang yang apa ya mungkin ada ya nggak banyak mungkin ada sebagian yang terlalu masuk era apa budaya luar itu tadi Contoh budaya luarnya gimana bang maksudnya? ya mungkin kan sekarang kan banyak yang era-era Korea ya kan yang tadi kita bilang kan ya mungkin anak-anak sekarang sih lebih tahu Korea sih daripada lagu Minang mungkin ya nggak tahu lah ya nggak sih Mm-mm. mungkin anak-anak Ya. yang era 2000-an kata orang sekarang tuh mungkin lebih tahu tentang BTS ya kan daripada apa daripada siapa mungkin nggak tahu lagi sama Miss Ramolai ya kan Chelsea tahu nggak Miss Ramolai Tahu siapa penyanyi Minang. gimana tuh lagunya tahu nggak Lagunya lagu yang hitnya lah eh, yang mana tuh ya? Chelsea tahu tapi kalau hafal enggak. Tapi kalau orang nyanyi tahu itu nyanyi Misra Mulai gitu. kayak mana tuh bisa dikasih nggak notnya dikit nggak harus nyanyi lah gitu mungkin Nah, instrumennya coba bang nyanyiin nanti mana tahu Chelsea tahu nyambung gitu bang. ya kayaknya lagu Miss Ramolai sih sempat jadi tren juga sih di sosial media angin malam Tahu sampaikan tahu Chelsea itu. nah, itu salah satunya juga Mm-mm. jadi gimana tuh menurut Chelsea Kalau terkait apa ya bang budaya luar tadi, kalau menurut Chelsea sebenarnya eh, perkembangan teknologi dan informasi itu nggak ada masalahnya di sana. Kita nggak bisa pungkiri yang namanya di dunia ini pasti berkembang. Kemudian yang jadi masalahnya di sini peran dari orang tua dalam mendidik anaknya tadi bang. Karena kan yang namanya seorang anak itu mereka akan melakukan sesuatu ketika orang tuanya membolehkan, memberikan izin, uh, memberi kebebasan seperti tadi tentang Korea.
Kalau semisal orang tuanya mengatakan jangan terlalu fans dengan Korea, kita harus fans dengan suri tauladan kita, misalnya Rasulullah atau Muhammad Al-Fatih atau tokoh-tokoh Islam lainnya, itu anak bakalan mengikuti orang tua itu Bang. Itu sebenarnya harus pendidikan dari kecil gitu Bang. Jadi kalau anak-anak yang fans Korea yang masih kecil taunya BTS, taunya EXO, yang lain-lain itu karena kelonggaran dari orang tua kalau menurut Chelsea, Bang. Banyak. Satu lagi kalaupun kita suka gemar sih nggak salah kan, karena kita kan punya kesukaan masing-masing ya. Iya, Cuman jangan terlalu nggak ya, salah. kita boleh sih suka Jungkook ataupun suka siapa namanya nggak tahu. Ya, setidaknya jangan terlalu kita apa namanya mengikuti apa namanya budaya mereka. Kita sih boleh karena kan kita nggak bisa menghindari yang namanya perkembangan zaman kan. Cuman ya kita tetap jaga ya, apalagi kalau abang sih lebih menekankan ke Minang sih, apalagi kalau kita Minang kan ada pesan di Iya. sarak-sarak tadi kita bola Minang tuh ya, apalagi tradisi budayanya yang kental kan ya, kayak Sumatera, kayak Minang, Aceh kan Iya. keislamannya kuat gitu kan. Boleh boleh Dan aja sih. Bang, realitanya kan Bang, kita lihat zaman sekarang nih banyak dari generasi muda, anak-anak seusia Chelsea atau mungkin seusia Chelsea ke bawah, itu mereka sudah pengetahuan tentang kebudayaan Minangkabau itu sudah minim sekali, Bang. Nah, makanya tadi itu abang bilang itu kan, karena Ya. kalau menurut Chelsea itu kayak mana tuh supaya apa ya, bukan hanya Sumbar, kayaknya Indonesia ini tradisi dan budaya-budaya itu udah mulai luntur, hilang itu. Ya, mungkin ada apa ya, kayak Chelsea, gimana sih supaya kita tuh tetap menjaga kelestarian budaya kita supaya tidak apa ya, tidak dirasuk lah oleh budaya-budaya luar itu tadi. Apalagi contohnya kita Minang aja sih, kita ambil Minang aja. Gimana sih? Kayak mungkin kayak Chelsea bilang tadi, banyak anak-anak yang era 2000-an ini yang tidak, bukan bisa disebut tidak tahu lah tentang budaya Minang itu sendiri gitu. Ada nggak sih dari Chelsea gimana? Mungkin lebih menerapkan ke diri pribadi kita tuh supaya gimana gitu. Bukan hal bukan bukan memblok budaya luar itu masuk gitu. Mungkin boleh kan. Bagaimana cara kita apa namanya? Menyaring lah. Kalau dari Chelsea ada saran ataupun apa enggak? Gimana sih? Cara menyaring budaya luar gitu, Bang. Ya ibaratnya jangan ya, kita sih boleh ibaratnya kan kita larang pun bukan kebijakan kita kan, karena itu kan emang udah hubungannya udah internasional. Kayak mana kita kita pribadi lah, mereka sih kita boleh masuk supaya jangan terlalu dirasuk oleh budaya luar gitu. Ya. Ada Kalau kalau menurut dari Chelsea pribadi lah, dari Chelsea pribadi gimana? kalau menurut Chelsea ya Bang ya, salah satu cara agar anak-anak Minang ini tidak lupa dengan kebudayaannya, dengan Minangkabau itu sendiri, ya dengan memberikan pelajaran tentang adat dan budaya Minangkabau itu sendiri, Bang. Seperti Chelsea ini kan tahu juga lah tentang adat dan budaya Minangkabau ini sedikit. Itu Chelsea tahu selain dari sekolah dulu ada yang belajar yang namanya budaya alam Minangkabau, kemudian juga ditambah dari bercerita dengan orang tua. Bercerita dengan orang tua, kita bertanya, bagaimana sih Bu dulunya Minangkabau ini, bagaimana tentang adat istiadat dalam Barale gitu. Jadi selain mendapatkan pembelajaran di sekolah, kita juga mendapatkan pembelajaran dari orang tua. Nah, minusnya anak zaman sekarang kan Bang, waktu dengan keluarga itu sendiri yang sangat kurang. Kalaupun ada waktu bersama keluarga, mereka lebih memilih untuk bersama gadgetnya daripada dengan orang tua. Padahal kita bisa tahu tentang adat dan budaya itu salah satunya dari orang tua. Kalau sekarang ada nggak ya pelajaran budaya alam Minangkabau di SD? Kalau zaman Chelsea itu masih ada, Bang. Kalau sekarang kayak nggak tahu ya, ada atau Itu. enggak. Kayaknya udah diganti dengan apa? Nama muatan lokal, apa sih nama pelajarannya?
Iya, mungkin. Udah jarang. Kalau di MTN, tempat Chelsea PL ini, Bang, itu khusus kelas 7 itu kan mereka pakai kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya kegiatannya P5, proyek penguatan profil Pancasila. Jadi di sana ada mempelajari tentang budaya Minangkabau itu sendiri, Bang. Seperti makan bajamba, atau tentang apa lagi ya? Tentang petatah petitih Minang itu ada diberikan pelajaran di situ, Bang. Intinya Pembahasan jangan menghapus atau menghilangkan uh, mata pelajaran yang mengenalkan budaya Minang itu sih, Bang. ini pembahasannya tentang hijab sih Bang. Abang Ramadan pertama tentang hijab dan ya melenceng sedikit ke Minang gitu. Itu bisa disebut hijab dan Minang gitu. Sudah keluar. Ya, mungkin kita tutup dari sini ya karena jasadnya sudah keluar. Episode kali ini tentang Saiful Stop berhijab Sumatera Barat bersama Chelsea peraih putri favorit. Terima kasih semua yang sudah nonton. Ya, kita akan kembali lagi di episode berikutnya mungkin dengan teman bincang yang lain. Ya, nanti kita tungguin aja. Mungkin rencananya masih di putri hijab juga sih, masih putri hijab Sumbar. Kita nggak tahu sama siapa nanti kita diskusi. Saya akan share di feed tentang narasumber yang akan kita undang di diskusi episode berikutnya. Terima kasih semua yang sudah nonton. Saya Ilham pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan karena cuaca lagi musim hujan ya. Assalamualaikum.